Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula. Kembali lagi pada kesempatan ini kita sama-sama bersama Sahang Tutor. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian kita kembali ngobrol-ngobrol bicara tentang bagaimana menjadi seorang YouTuber pemula. Bagaimana kita menjalani tahapan-tahapan persiapan sebagai seorang YouTuber pemula. Tentu teman-teman sekalian telah kita merasakan bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya menjadi seorang YouTuber pemula. Bukan hanya YouTuber pemula, segala aktivitas kegiatan atau pekerjaan yang kita melakukan, kita memulai suatu pekerjaan tentu kita memerlukan proses. Oleh karena itu teman-teman sekalian, proses yang kita jalani adalah merupakan suatu tahapan awal yang dalam menuju ke sebuah kesuksesan. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini hal yang sangat penting yang harus menjadi perhatian baik kita dengan banyaknya tutorial-tutorial YouTuber pemula. Tentu kita harus betul-betul secara selektif untuk bisa mengikuti, karena banyak kontroversi di antara para YouTuber besar terkait dengan teknik-teknik atau cara-cara yang harus kita lakukan sebagai seorang YouTuber. Memang teman-teman sekalian, sebagai YouTuber pemula ya tentu kita harus memiliki sebuah metode atau sebuah trik-trik yang harus kita lakukan. Oleh karena teman-teman sekalian, sebagai pemula tentu kita harus bekerja keras, kita harus tetap secara konsisten dalam menjalankan aktivitas kita sebagai seorang YouTuber. Nah teman-teman sekalian, dengan berbagai tutorial kita jumpai di antara sesama YouTuber besar, ada perbedaan-perbedaan secara teori, metode-metode yang akan kita lakukan sebagai YouTuber pemula. Tetapi teman-teman sekalian, pada dasarnya mereka semua sama, akan tetapi pada pelaksanaan teknis di dalam menjalankan tahapan awal sebagai YouTuber pemula tentu ada perbedaan di antara YouTuber besar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus betul-betul memilih mana tutorial atau mana channel tutorial yang sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan yang kita jalani. Ini yang harus kita betul-betul secara selektif, karena teman-teman sekalian tentu apa yang disampaikan oleh para YouTuber, apa yang menjadi perbedaan metode atau trik-trik yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh para YouTuber besar, semua itu tentu harus kita sesuaikan dengan kondisi atau keadaan yang kita. Memang betul bahwa kita harus belajar dari YouTuber atau tutorial manapun, tetapi ini sangat berpengaruh secara psikologis bagi kita sebagai YouTuber pemula apabila kita terlalu banyak melihat atau terlalu banyak mengikuti tutorial-tutorial yang apalagi yang ada di antara tutorial itu bertentangan atau kontradiktif. Sehingga teman-teman sekalian, kita harus memilih satu channel atau satu tutorial yang sesuai dengan keadaan dan kondisi kita untuk kita terus mengikuti dalam membantu kita dalam proses perjalanan awal, dalam menjalani proses-proses awal sebagai seorang YouTuber. Ini yang sangat penting teman-teman sekalian. Oleh karena kalau kita menonton yang tutorial yang A dan B di mana mereka ada kontra, maka kita akan bingung. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kita harus memilih satu tutorial yang bisa sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Itulah yang kita ikuti terus di dalam rangka mengawal dan membantu kita dalam menjalani
proses awal kita sebagai seorang YouTuber. Nah teman-teman sekalian, kalau kita terlalu banyak melihat atau apalagi dengan kondisi sekarang, banyaknya tutorial-tutorial yang kontra sehingga membuat kita bingung kalau kita mau mengikuti semua. Tidak salah apa yang disampaikan oleh para mentor-mentor, para tutorial-tutorial bahwa kita harus banyak belajar dari channel manapun, akan tetapi kalau kita melihat channel yang kontra dengan channel-channel yang kita ikuti dari awal, sehingga bisa membuat secara psikologis kita, membuat kita bingung. Sehingga saran saya teman-teman sekalian, agar kita tetap fokus dan tetap bersemangat, kita harus secara konsisten mengikuti atau menimba ilmu di satu channel atau satu tutorial yang kita anggap sesuai dengan keadaan dan kondisi kita. Atau yang kata lain bahwa yang mampu kita lakukan trik-trik yang mereka berikan sehingga kita tidak kebingungan. Sekarang ini banyak kita disodorkan, disajikan para YouTuber besar yang di antara mereka saling kontra, ada secara pelaksanaan, ada secara trik-trik yang mereka, metode-metode yang mereka berikan bertentangan, sehingga kalau kita mau mengikuti, kalau kita mengikuti semuanya, maka kita akan kebingungan dan bahkan kita membuat semangat kita down. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita sebagai YouTuber pemula. Nah teman-teman sekalian, tentu kita sebagai YouTuber pemula kita harus terus belajar, terus secara konsisten mempersiapkan diri kita dengan mengikuti tutorial-tutorial yang sesuai dengan keadaan dan kondisi apa yang kita miliki dan apa yang kita hadapi. Saya kira teman-teman sekalian, itulah yang menjadi obrolan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat, tetap konsisten dalam menjalani tahapan-tahapan awal sebagai YouTuber pemula. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Salam sukses dan jangan lupa semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.